Swastiastu. Sri Kresna Kepakisan, leluhur dan keturunannya. Sri Kresna Kepakisan merupakan salah satu dari 4 putra Dangyang Kepakisan. Dangyang Kepakisan adalah saudara dari Dangyang Asmaranata, Dangyang Panawasikan, dan Dangyang Sidimantra. Sri Kresna Kepakisan merupakan salah satu cucu dari Empu Tantular, penulis kitab Sutasoma, kitab yang menggambarkan toleransi beragama yang terjalin di Kerajaan Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Empu Tantular adalah putra dari Empu Bahula dan merupakan cucu dari Empu Berhada. Kemudian 4 putra Dangyang Kepakisan itu pada tahun 1350 secara bersamaan diangkat oleh Hayam Wuruk, Raja Majapahit, menjadi raja-raja bawahan Kerajaan Majapahit. Putra pertama Sri Juru diangkat menjadi Raja Blambangan. Putra kedua Sri Bima Sakti diangkat menjadi Raja Pasuruan. Putra yang ketiga, seorang wanita bernama Sri Kepakisan, diangkat menjadi Raja Sumbawa. Dan putra keempat atau putra bungsu Sri Kresna Kepakisan diangkat menjadi Raja Bali. Sri Kresna Kepakisan selanjutnya mendirikan istana di Samprangan Gianyar, sehingga dikenal dengan sebutan Dalam Samprangan, yang kemudian berkuasa dari tahun 1350 sampai dengan tahun 1380. Samprangan dipilih sebagai pusat pemerintahan karena ketika ekspedisi Majapahit, daerah Samprangan memiliki arti sejarah sebagai perkemahan Gajah Mada dan tempat mengatur strategi untuk menyerang kerajaan Bedahulu. Pada masa pemerintahannya, Sri Kresna Kepakisan didampingi oleh Arya Kepakisan yang menjabat sebagai Patih Agung yang berasal dari dinasti Warmadewa, keturunan raja atau kesatria Kediri. Dalam menjalankan pemerintahannya, Sri Kresna Kepakisan juga didampingi oleh Ki Patih Hulung yang menjabat sebagai Mangku Bumi. Dalam masa pemerintahan Sri Kresna Kepakisan, semua pegawai kerajaan dari jabatan yang terendah sampai jabatan yang tertinggi dipegang oleh orang-orang Majapahit. Keadaan itu menyebabkan pemberontakan rakyat Bali menjadi semakin meningkat. Meskipun pada waktu itu untuk mempertahankan kekuasaan Majapahit di Bali, Sri Kresna Kepakisan telah dianugerahi pakaian kebesaran kerajaan. Dianugerahi juga sebilah keris yang bernama Ki Ganja Dungkul dan tombak Ki Olah Guguh. Akan tetapi, pemberontakan rakyat Bali masih belum bisa dipadamkan. Akhirnya Mahapatih Gajah Mada menyarankan untuk mengadakan pendekatan dan perdamaian dengan para pemuka masyarakat Bali. Perdamaian dan pendekatan itu kemudian berhasil. Para pemimpin masyarakat Bali selanjutnya diikut sertakan dalam pemerintahan di Bali. Sejak itulah mulai masuk budaya dan tradisi Majapahit di Bali. Sri Kresna Kepakisan kemudian menurunkan 5 orang putra. Dari istri pertama yang bernama Ni Gusti Ayu Gajah Para, yang merupakan putri dari Arya Gajah Para. Dari pernikahannya, Sri Kresna Kepakisan menurunkan 4 orang putra
yaitu Raden Agro Samprangan dengan gelar Dalem Samprangan yang disebut juga dengan Dalem Ile, Dalem Tarukan, Dewo Ayuwana, dan Dalem Ketut Ngulesir. Sedangkan dari istri kedua yaitu Ni Gusti Ayu Kutawaringin yang merupakan putri dari Arya Kutawaringin, dari hasil pernikahannya Sri Krishna Kepakisan menurunkan seorang putra yaitu Dewo Tegal Besung. Masa pemerintahan Sri Krishna Kepakisan itu menjadi awal dari berdirinya dinasti baru, yaitu dinasti Krishna Kepakisan. Setelah Sri Krishna Kepakisan wafat, kemudian diganti oleh putranya, Raden Agro Samprangan, dengan gelar Dalem Samprangan yang dikenal juga dengan sebutan Dalem Ile. Karena pemerintahan Dalem Ile lemah, akhirnya diganti oleh adiknya, Dalem Ketut Ngulesir, yang memerintah dari pusat pemerintahan Gelgel. Dalem Ketut Ngulesir itulah yang menjadi raja pertama kerajaan Gelgel. Dalem Ketut Ngulesir kemudian diganti oleh putranya, yaitu Dalem Waturenggong, yang memerintah dari tahun 1460 sampai dengan tahun 1550. Di bawah Dalem Waturenggong itulah kerajaan Gelgel mengalami kejayaan. Setelah Dalem Waturenggong wafat, kemudian diganti oleh putranya yang bernama Dalem Pemayun, atau disebut juga dengan Dalem Bekung. Pada masa pemerintahan Dalem Bekung itulah terjadi pemberontakan I Gusti Batan Jeruk dan pemberontakan I Gusti Pandebase. Setelah pemberontakan dapat dipadamkan, Dalem Bekung kemudian diganti oleh Dalem Sagening. Dalem Sagening memiliki banyak putra, yaitu Sri Anom Pemayun, Sri Agung Dimade, Sri Dewi Rani Guang, Idewo Karangasem. Putra lainnya adalah Idewo Cau, Idewo Blayu, Idewo Sumerte, Idewo Pemeregan, Idewo Lebah, Idewo Sidan, Idewo Kabetan, Idewo Pasawahan, Idewo Kulit, Idewo Bedahulu. Ada pula putranya yang bernama Idewo Manggis yang diasuh oleh Kiai Tegeh Kori yang hendak dijadikan Raja Badung. Ada pula putranya yang lain yang lahir dari Nilo Pasek Panji yang bernama Ki Barak Panji yang diasuh oleh I Gusti Ngurah Jelantik. Ki Barak Panji kemudian berhasil menjadi Raja Buleleng dengan gelar Kiai Panji Sakti. Setelah Dalem Sagening wafat, kemudian diganti oleh putra tertuanya, yaitu Sri Anom Pemayun, dengan gelar Dalem Anom Pemayun. Pada masa pemerintahannya, Dalem Anom Pemayun bermaksud mengganti para pejabat istana dengan keturunan Krian Kebon Tubuh. Ternyata kebijakan itu menimbulkan rasa kurang puas di kalangan istana, termasuk di antaranya Krian Maruti. Keadaan itu menyebabkan perselisihan. Krian Maruti menentang kekuasaan Dalem Anom Pemayun yang didukung oleh adik Dalem Anom Pemayun, yaitu Sri Dimade. Agar tidak terjadi perebutan kekuasaan di antara sesama saudara kandung, akhirnya Dalem Anom Pemayun pergi dari istana, kemudian sampai di Purasi. Dalem Anom Pemayun kemudian diganti oleh Dalem Dimade yang berkuasa dari tahun 1605 sampai dengan tahun 1651.
Selanjutnya pada tahun 1651 terjadi pemberontakan I Gusti Agung Maruti. I Gusti Agung Maruti kemudian berhasil merebut kekuasaan dari dalam di Made. Akan tetapi pada tahun 1686 kekuasaannya dapat direbut kembali oleh I Dewa Agung Jambe, putra dalam di Made. Ternyata akibat perebutan kekuasaan itu mengakibatkan berakhirnya kekuasaan kerajaan Gel-Gel. Kemudian kekuasaan berganti menjadi kekuasaan kerajaan Klungkung yang merupakan kelanjutan dari dinasti Kresna Kepakisan. Itulah cerita mengenai Sri Kresna Kepakisan, leluhur dan keturunannya. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari Babat Usana Bali Pulina. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Paramah Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.